semua, perkenalkan nama saya Wendelina Febriana Abi dengan NPM 31230131 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3C. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi teori humanisme. Baik, teori humanisme adalah suatu pandangan yang menekankan nilai dan potensi manusia serta pentingnya pengalaman manusia dalam memahami dunia. Berikut ada beberapa poin penting mengenai teori humanisme ini. Poin penting dalam teori humanisme yang pertama itu pengertian humanisme. Humanisme berasal dari kata humanus yang berarti manusia. Ini adalah sebuah gerakan intelektual dan filosofis yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dan kemampuan individu. Lalu yang kedua itu teori mengenai aspek utama humanisme. Dalam aspek utama ini terbagi lagi dalam beberapa aspek yang termasuk dalam teori humanisme. Yang pertama itu kemanusiaan. Dalam aspek ini kemanusiaan mengutamakan hak-hak dan martabat individu. Lalu yang kedua itu rasionalitas. Rasionalitas ini mendorong penggunaan akal dan logika untuk memahami kenyataan. Yang ketiga pendidikan. Menekankan pentingnya pendidikan dalam pengembangan potensi manusia. Lalu yang terakhir dalam teori kedua itu kreativitas. Kreativitas ini menghargai kreativitas dan ekspresi individu dalam seni dan budaya. Lalu poin penting yang ketiga itu sejarah humanisme. Humanisme muncul pada masa Renaissance di Eropa pada abad 14 hingga 17. Ini sebagai reaksi terhadap otoritas gereja dan dogma medieval. Para humanis seperti Erasmus ini menghidupkan kembali pemikiran klasik Yunani dan Romawi. Lalu yang berikut itu humanisme dalam pendidikan. Pendekatan pendidikan humanis menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa, memfasilitasi pengalaman belajar yang holistik dan mendorong pengembangan karakter. Lalu yang berikut lagi itu humanisme dan ilmu pengetahuan. Humanisme berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan menekankan pentingnya pengamatan, eksperimen, dan pemikiran kritis. Lalu ada variasi humanisme juga dalam teori humanisme. Variasi humanisme ini terdiri atas dua variasi. Yang pertama itu humanis sekuler, lalu yang kedua humanis religius. Humanis sekuler ini menekankan nilai-nilai humanis tanpa menekankan nilai-nilai humanis tanpa referensi religius. Humanisme religius itu mengintegrasikan prinsip-prinsip religius dan nilai-nilai humanis. Yang berikut pengaruh humanisme. Humanisme telah mempengaruhi berbagai bidang termasuk seni, sastra, psikolog, seperti pendekatan humanistik dalam psikolog yang diusung oleh Carl Rogers dan Abraham Maslow serta pemikiran sosial. Berikut lagi tentang tantangan humanisme. Beberapa kritik terhadap humanisme mencakup pandangan bahwa ia dapat terlalu menekankan individu dan mengabaikan konteks sosial dan budaya yang lebih luas. Baik, jadi itu beberapa poin penting yang dapat saya jelaskan dalam teori humanisme. Jadi, humanisme terus berkembang dan tetap relevan dalam diskusi-diskusi tentang etika, pendidikan, dan pengembangan manusia di era modern. Sekian materi yang dapat saya jelaskan mengenai teori humanisme ini. Terima kasih.